Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proyek yang telah kami susun, yaitu Information System Website Cafetaria PT Astaga Naga. Sebelum itu, izinkan saya mewakili kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadi Ayudhya Pramesti Wiguna Putri, kemudian ada Nikade Kristina Evitayanti, kemudian ada Marinus Buharatangguh. Presentasi akan saya mulai terlebih dahulu. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan tentang tujuan proyek, fungsi sistem informasi, dan peraturan dan tanggung jawab. Baik, mulai saja dengan peranan dan tanggung jawab. Nah, di sini ada dia sebagai direktur, kemudian Pramesti sebagai project owner, Kristina sebagai project manager, Evita sebagai sistem analis, kemudian Marinus sebagai desainer, Putri sebagai programmer, Yanti sebagai programmer, Wisnu sebagai programmer, kemudian Agus sebagai programmer, selanjutnya ada Devin sebagai tester, Indah sebagai dokumentator, dan Ayu sebagai administrator. Kemudian, tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem informasi yang terkait dengan kafetaria di PT Astaga Naga, terutama data menu makanan yang tersedia, harga setiap menu, keluhan tentang selera dan layanan, kemudian status jam kerja. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, termasuk kumpulan data pada menu makanan, tampilan daftar menu makanan, tampilan harga setiap makanan, tersedianya tempat untuk keluhan tentang rasa dan pelayanan, dan tampilan jam kerja. Baik, perkenalkan, nama saya Marinus Buharatangguh. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tujuan bisnis dari proyek kami, yaitu PT Astaga Naga. Ada dua faktor, yaitu penentu keberhasilan dan yang kedua keuntungan yang diharapkan. Dalam penentu keberhasilan ini terdiri komitmen dan dukungan manajemen dan tim itu sendiri. Yang kedua, komunikasi yang baik. Yang ketiga, bersifat kooperatif. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, kelanjutan proyek. Faktor yang kedua adalah keuntungan yang diharapkan, yaitu meningkatkan performa PT Astaga Naga, mempermudah dalam menentukan daftar menu dan harga, dan yang terakhir, memperkenalkan inovasi baru. Kita akan melanjutkan pada slide berikutnya, yaitu perkiraan anggaran dan analisis keuangan. Adapun keuangan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan aplikasi kami atau website membutuhkan anggaran sebesar 64 juta rupiah dan memiliki tahap dalam pembuatan aplikasi ini yang membutuhkan biaya. Yang pertama, ada analisis desain sistem. Yang kedua, ada desain website. Yang ketiga, pembuatan program. Yang keempat, testing program. Yang kelima, instalasi program. Yang keenam, training user atau sumber daya manusia. Yang ketujuh, dokumentasi. Yang kedelapan, maintenance. Dan yang terakhir, administratif. Pada stakeholder itu sendiri merupakan individu atau kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan atau proyek yang dapat mempengaruhi tindakan bisnis secara keseluruhannya. Contohnya itu adalah pemegang saham, pemilik bisnis, supplier, investor, dan lain-lain. Pada tabel ini adalah merupakan sponsor atau investor yang membantu kami dalam membangun proyek PT Astaga Naga. Kita akan melanjutkan quality planning. Di dalam quality planning, proyek kami berupa website yang memberikan informasi-informasi kepada pengguna terkait dengan makanan-makanan apa saja yang tersedia di kafetaria tersebut. Selain menampilkan menu makanan, website ini juga akan menyediakan informasi tentang harga makanan yang tersedia dan bisa direview atau diberi penilaian oleh pengguna secara langsung tentang kafetaria yang bersangkutan. Terima kasih dari saya, teman saya akan melanjutkan pada slide berikutnya.
Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan membahas tentang WBS dan Gantt chart. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Christina Evitayanti. Langsung aja kita mulai. Jadi apa sih WBS itu? Nah, WBS adalah daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang terorganisir. Pada proyek kelompok kami, WBS-nya dapat teman-teman lihat seperti berikut. Yang pertama itu ada planning. Di dalam planning ini ada analisis kebutuhan user dan observasi. Dan yang kedua itu ada tahap implementasi, yang di dalamnya ada pendesainan sistem dan pengkodean. Dan yang ketiga itu ada testing. Di dalamnya ada tahap instalasi program, training user, dan maintenance system. Jadi, WBS kelompok kami itu hanya seperti ini. Selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk membahas tentang Gantt chart. Tapi mohon maaf sekali, di sini Gantt chart-nya harus dibagi menjadi beberapa slide. Teman-teman bisa lihat Gantt chart dari proyek kelompok kami. Jadi Gantt chart-nya itu seperti ini. Pada penjadwalan ini, setiap hari Minggu itu tidak ada proyek yang dikerjakan. Jadi setiap hari Minggu itu off. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada analisis desain sistem. Analisis dan desain sistem ini di dalamnya ada menganalisis sistem, membuat statement, membuat DFD, membuat ERD, membuat proses specification, dan dokumentasi analisis dan desain sistem. Kegiatan ini dimulai tanggal 10 Mei 2020 sampai tanggal 18 Mei 2020. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada tahap desain aplikasi. Tahap desain aplikasi ini dimulai tanggal 19 Mei 2020 sampai tanggal 25 Mei 2020. Di dalamnya itu ada membuat desain input dan dokumentasi desain input. Untuk yang ketiga ada pembuatan program. Untuk pembuatan program dimulainya tanggal 26 Mei sampai tanggal 10 Agustus 2020. Di dalam pembuatan program ini ada tahap programming dan ada tahap dokumentasi program. Untuk yang keempat, di sini ada tahap testing program. Untuk tahap testing program ini, di dalamnya itu ada melakukan testing terhadap program, membuat catatan list perbaikan, dan dokumentasi testing program. Testing program ini dimulai tanggal 11 Agustus 2020 sampai tanggal 17 Agustus 2020. Dan yang kelima ada instalasi program. Untuk instalasi program ini di dalamnya ada setting infrastruktur dan software pendukung dan ada instalasi program. Tahapan ini dimulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 19 Agustus 2020. Untuk tahap yang selanjutnya ada training user. Training user ini merupakan melakukan pelatihan terhadap user. Dimulainya itu tanggal 20 Agustus dan selesainya itu tanggal 21 Agustus 2020. Untuk yang selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini ada desain spesifikasi sistem, dokumentasi SOP, dokumentasi administrasi project, dokumentasi user admin guide dan dokumentasi program, dan ada juga dokumentasi manajemen project. Untuk dokumentasi ini dimulai tanggal 22 Agustus dan selesainya itu tanggal 29 Oktober 2020. Untuk yang selanjutnya ada maintenance. Maintenance ini dimulainya tanggal 30 Oktober 2020, selesainya itu tanggal 26 November 2020. Di dalam maintenance ini ada pemeliharaan dan perbaikan sistem. Dan untuk yang terakhir, nomor 9 itu ada administrasi. Di dalam administrasi ini kita melakukan administrasi project dan mendokumentasikannya. Dimulainya itu tanggal 27 November dan selesainya itu tanggal 18 Maret 2021. Oke, jadi Gantt chart-nya hanya seperti itu. Gantt chart ini adalah poin terakhir yang kami jelaskan pada presentasi kali ini. Jika ada yang kurang tepat atau ada kesalahan saat kami menjelaskan, teman-teman semua bisa mengkoreksinya, nanti tinggal komen aja di bawah.
Sekarang saya akan tutup presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.